wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4. Perkenalkan, nama saya Deni Rahmawardani SPD. Saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Sanden, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari ini, Jumat 3 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Dengan materi teks cerpen kelas 11, pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan arahan agar ke depan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semangat ya. Selamat malam. Ya. Siang ini Jumat 3 Desember 2021 kita kembali bertemu di Mapel Bahasa Indonesia ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Baik. Mbak Indah, yang lain bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, alhamdulillah. Jaringan di tempat kalian bagaimana, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, jaringannya ya. Ya. Stabil ya. Ya. Apakah suara Bu Deni sudah terdengar jelas di sana? Siap, jelas, Bu. Alhamdulillah ya. Link presensi sudah Ibu bagikan ya di Google Classroom anak-anak. Ya, Bu. Mbak Maratus, adakah yang tidak berangkat pada hari ini, Mbak? Alhamdulillah berangkat semua, Bu. Berangkat semua full ya. Berapa jumlahnya? Siap 9. 9. Ya. 11 APHPI jumlahnya ada 9. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, silahkan Mbak Maratus untuk memimpin doa. Siap, Bu. Marilah untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Mbak Maratus ya selaku ketua kelas sudah memimpin doa pada siang hari ini ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan aktivitas dengan baik tanpa kendala suatu apapun ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin kalian mengecek kerapian kalian. Apakah sudah rapi itu? Apakah sudah memakai seragam PDL semua hari Jumat? Siap, sudah. Sudah, Bu. Ya. Hari Jumat seragam kalian di hijau tua PDL. Lalu jilbabnya warna apa, Nak? Hitam ya. Hitam. Ya, walaupun di rumah tapi kalian tetap harus memakai seragam sesuai dengan hari. Sip, rapi semua anak-anak Ibu 11 APHPI. Tetap kita patuhi protokol kesehatan ya, jangan lupa memakai masker dan mencuci tangan dan selalu menjaga jarak walaupun kalian sudah divaksin ya. Sudah divaksin berapa kali, Nak? 2 kali. Siap, 2, Bu. 2 kali ya. Semuanya berarti 11 APHPI sudah divaksin 2 kali ya? Sudah. Iya, Bu. Ya, bagus. Silahkan kalian persiapkan alat-alat pembelajaran. Ya, seperti buku, ballpoint ya. Jadi ketika nanti kalian itu ada pertanyaan, kurang paham dengan apa yang Ibu jelaskan, bisa kalian catat. Nanti kalau ada waktunya tanya jawab, bisa kalian tanyakan pada Bu Deni. Begitu ya, Nak ya? Untuk memupuk rasa nasionalisme ya pada siang hari ini ya. Pada pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri bersama-sama ya, Nak. Ibu, siap. Mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri bersama-sama.
Bagimu negeri jiwa raga kami. Agar Ibu bisa menilai sikap kalian ya. Kita itu dalam pembelajaran virtual itu juga dibutuhkan Ibu nilai kalian dalam beretika ya. Kalau kita ini pembelajarannya kamera dibuka, kan Ibu bisa melihat kalian. Jadi Ibu bisa menilai sikap kalian ya. Etika kalian juga Ibu nilai di sini. Tapi ketika kalian menutup kamera itu seperti kurang ada interaksi di antara kita ya. Jadi silakan kalian on kamera. Nanti yang dari awal sampai akhir on kamera terus akan Ibu berikan tambahan nilai. Ya, pastikan kalian selalu on kamera. Ibu akan mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. Adakah yang masih mengingat pertemuan minggu lalu apa? Saya, Bu. Siapa ini? Mbak Kriza. Mbak Krisja Damayanti. Ya, silahkan Mbak. Pengertian cerpen, ciri cerpen, dan Iya, benar sekali. Ada yang bisa menyebutkan pengertian cerpen itu apa? Ada yang masih mengingat? Saya Bu Risma. Oh, Mbak Risma, ya. Cerpen adalah karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Iya, betul sekali. Belajar ini Mbak Risma dan Mbak Krisya ini ya. Lalu ada yang masih mengingat tidak? Ciri-ciri cerpen itu apa? Apa saja? Saya, Bu. Mbak Faya? Boleh, ya, silahkan. Ciri-ciri cerpen: 1. Jalan cerita yang pendek. 2. Maksimal terdiri dari 10.000 kata. Bersifat fiktif atau tidak nyata. 4. Hanya memiliki satu alur cerita. Bagus, iya benar Mbak Faya. Sudah disebutkan tadi ya, banyak sekali ciri-cirinya sudah disebutkan Mbak Faya ya. Kemudian ada yang bisa menyebutkan kaidah kebahasaan cerpen itu apa saja? Saya, Bu. Mbak Nindi? Ya. Iya, silakan Mbak Nindi. 1. Penggunaan kata keterangan. 2. Penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. 3. Gaya bahasa. 4. Bahasa tidak baku. Iya, benar sekali Mbak Nindi. Hebat, Mbak Nindi masih ingat juga. Bagus sekali untuk kalian tepuk tangan yang masih ingat pembelajaran minggu lalu. Yel-yelnya apa ya? Ada ide tidak Mbak Maratus? Yel-yel kita apa untuk hari ini? Tarik, Sis. Tarik ses. Oh baik. Seperti di TikTok gitu ya. Nah, anak-anak muda seperti kalian kan sering sekali main di TikTok. Nah kalau di TikTok ya itu ada tarik ses, semongko. Nah kalau kalian nanti tarik ses, semangat, gitu ya. Kalau ibu bilang tarik ses, kalian bilang semangat. 1, 2, 3, tarik ses. Semangat. Mbak Eta belum ikutan Mbak Eta. Tarik ses. Semangat. Sip, semangat ya. Gus sudah semangat semua. Materi tadi malam sudah Ibu kirim ke Google Classroom ya. Ada video pembelajaran, kemudian ada LKPD, sudah Ibu kirim di sana. Sudah kalian buka nak? Sudah. Ibu akan menayangkan media pembelajaran sebentar ya. Kalian simak. Ibu tampilkan ada 3 tokoh. Adakah yang mengenal adakah dari kalian yang mengenal dari salah satu ketiga tokoh ini? Ini siapa? Ya, Dika. Iya, Raditya Dika. Kemudian ini siapa? Terelie. Terelie, benar Mbak Krisya. Yang ini siapa? Mengapa Ibu tampilkan ketiga tokoh ini? Jelas ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada siang hari ini tentang cerpen ya. Jadi mereka itu adalah penulis hebat, ya. Semua ini orang hebat. Mereka di sini bisa menghasilkan uang karena mereka mempunyai kemampuan dalam menulis ya. Bisa tidak kamu menulis cerpen? Bisa, Bu. Bisa ya. Contohnya dengan menulis apa? Apakah
pengalaman pribadimu, bisa kamu buat cerpen? Bisa, Bu. Bisa ya? Iya, bisa. Pribadi kalian ya, cerita di sekolah tadi ada apa, cerita kalian tulis di buku diary. Nah, nanti itu dikumpulkan beberapa lembar itu bisa menjadi sebuah cerpen ya. Berharap kalian juga bisa belajar menulis agar nanti kreativitas kalian dapat bertambah begitu. Kemudian pada pertemuan siang hari ini, yang pertama kompetensi dasarnya 3.9 menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian 4.9, kemudian indikator pencapaian kompetensinya ada 3.9.1 menelaah unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menelaah unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Ibu akan menampilkan video pembelajaran ya, yang sudah Ibu buat. Video inovasi pembelajaran ya. Di sana Ibu akan menerangkan tentang materi cerpen. Ibu harap kalian simak ya video inovasi pembelajaran dari Ibu. Kemudian nanti setelahnya kalian bisa bertanya apabila ada sesuatu yang belum kalian pahami. Ya nak ya? Siap menyimak ya nak? Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dewi Rahmawardhani SPD. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan tentang materi pembelajaran kelas 11 yaitu teks cerpen ya. Masih semangat ya anak-anak ya? Ya, harus selalu semangat walaupun kita masih dalam pandemi ya, tapi kita tetap harus semangat ya. Kalian juga harus selalu semangatnya ya. Yang pertama itu orientasi atau pengenalan cerita ya, seperti di samping kita ini ya. Lalu kemudian yang kedua pengungkapan peristiwa atau komplikasi pada konflik. Yang keempat puncak konflik atau resolusi, dan yang kelima penyelesaian atau kode. Akan Ibu bahas satu persatu mulai dari orientasi atau pengenalan cerita ya. Bagian ini memperkenalkan para tokoh, memperkenalkan latar, suasana, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Ibu berikan contohnya di sini ya. Contoh kalimatnya. Di suatu hutan yang sepi tinggallah seorang nenek yang sudah tua renta di gubuk yang sudah reot. Keadaannya itu sangat menyedihkan. Dia ditinggal kedua anaknya merantau entah kemana. Dan di sana tokohnya siapa? Tokohnya ada seorang nenek yang sudah tua renta. Lalu ada kedua anaknya yang merantau entah kemana. Latarnya gimana? Latarnya diberi tanda merah ya di sana ya, di suatu hutan, di gubuk yang sudah reot. Latar tempat. Kemudian suasananya bagaimana di sana ya? Suasananya sangat menyedihkan. Hubungan antar tokohnya bagaimana? Kurang baik ya, kurang harmonis. Itu. Ibu berikan contoh lagi yang kedua. Cerpen yaitu kita akan membahas apa saja unsur pembangun cerpen ya. Ada beberapa ya. Yang pertama tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur cerita. Contohnya, pengalaman hidup yang memberi banyak pelajaran. Jadi kalau tema itu, dia ruang lingkupnya lebih luas daripada judul ya. Hanya temanya yang mudah tentang kesehatan. Nah, nanti untuk judulnya bisa kesehatan jasmani, nanti bisa juga kesehatan rohani, seperti itu ya anak-anak ya. Ya. Tadi kita sudah belajar tentang KD pengetahuan ya, tentang menganalisis, menelaah struktur cerpen, kemudian mencari unsur pembangun cerpen, dan yang selanjutnya kita akan menyusun teks cerpen. Langkah-langkahnya apa menyusun teks cerpen? Yang pertama, kita akan menentukan tema yang menarik ya. Jadi jangan asal tema yang kalian pilih ya, temanya yang menarik, yang aktual. Kemudian
kedua kita mendesain kerangka cerpen. Kita desain dulu kerangkanya, kemudian setelah itu kita menyusun cerpen. Setelah menyusun cerpen, yang terakhir kalian akan menyajikan teks cerpen tersebut, mempresentasikan, dan akan diberikan saran atau tanggapan dari kelompok lain. Itu ya, itu ya anak-anak ya, materi teks cerpen yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu pada pertemuan yang selanjutnya. Stay healthy and happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat. Ya, Mbak Ariana mana ini? Adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Waduh, Mbak Maratus. Ya, mau tanya apa, Mbak? Mic-nya dibuka dulu, Nak. Iya. Terlalu bersemangat. Ya, apa? Judul dan tema sama atau tidak? Sama atau tidak ya? Ada tidak dari kalian yang ingin membantu Bu Deni untuk menjawab? Saya, Bu. Ruang lingkupnya sempit. Sedangkan tema hal yang mendasari suatu cerita, ruang lingkup lebih luas. Oke, ya, bagus Mbak Eta. Kalau tema itu ruang lingkupnya lebih luas. Misal ya, ada temanya kebersihan. Nanti judulnya bisa kebersihan kelas, kebersihan masyarakat, kebersihan rumah, gitu ya. Lalu tema itu ditentukan di awal cerita sebelum kalian membuat cerita itu. Jadi temanya kebersihan. Nah, nanti kalian buat cerita tentang kebersihan. Jelas ya Mbak Maratus ya? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada, Bu. Kalau pengalaman pribadi boleh dijadikan cerpen tidak? Coba Ibu tanya ke Mbak Nindi. Mbak Nindi, apakah pengalaman pribadi boleh dijadikan cerpen? Boleh, Bu. Boleh ya? Ya. Jadi salah satu ciri cerpen yang baik itu bersifat fiktif ya Mbak ya. Kalau pengalaman pribadi kan biasanya begitu-begitu saja ceritanya. Misalnya di sekolah, terus nanti pulang kan biasa. Nah, nanti kamu bisa berikan di sana cerita fiktif, cerita yang kamu buat gitu. Jadinya agar ceritanya itu lebih menarik dibaca pembaca nanti. Ada cerita rekaan di dalamnya. Begitu ya Mbak Faya ya? Ya, Bu. Ya. Kenapa toh, Bu, kalau membuat cerpen harus dibuat dulu kerangkanya? Kenapa nggak Iya. langsung menulis? Menulis itu ibarat kalian membuat rumah ya. Tidak mungkin ketika kalian membuat rumah itu langsung jadi. Harus dibuat fondasinya dulu ya. Dibuat kerangkanya ya. Seperti cerpen itu dibuat kerangka dulu agar cerpennya terstruktur dan terarah ya. Iya, Mbak Kris ya. Struktur menuju pada konflik dengan klimaks. Oh, baik. Ya, jadi sedangkan klimaks adalah hal yang dialami tokoh, suasana yang serius, ada adu fisik, bertengkar, menangis, ya. Misalnya klimaks seorang ibu lama tidak bertemu dengan anaknya ya, di sana si ibu bisa memeluk, bisa menangis. Nah, itu klimaksnya. Klimaksnya di situ, sudah memeluk dan menangis ketika bertemu dengan anaknya ya. Paham, bisa dipahami Mbak Kris ya? Bisa, Bu. Iya, baik. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak Sudah ada paham. ya. Baik, bagus ya. Sudah bagi kelompok kalian, Ibu perlihatkan kelompoknya. Sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, di sana kelompok pertama ada Putu Wijaya, ada Mbak Indah Prasetya Ningrum, ada Mbak Eta Novia Rahayu, ada Mbak Krisya Damayanti. Kemudian kelompok dua ada A.A. Nafis, Putu Wijaya, A.A. Nafis, Asma Nadia. Mereka ini adalah para tokoh yang sudah menghasilkan atau membuat cerpen yang terkenal ya. Nah, jadi Ibu buat nama kelompok kalian ini sesuai nama penulis cerpen yang hebat-hebat ya. Ya. Berjudul Kisah Nyata Pramugari yang Selamat dari Kecelakaan Pesawat ya. Ibu harapkan kalian aktif berdiskusi ya. Kalau kalian aktif berdiskusi akan Ibu beri tambahan nilai. Teman-teman pernah dengar ada kecelakaan pesawat pada waktu penerbangan dari Jakarta ke Solo.
ketika pesawat ini mau mendarat, tiba-tiba pesawat ini keluar landasan, nabrak pagar dan berhentinya tuh di atas kuburan. Teman yang di sebelah kanan saya meninggal, kapten meninggal, dan semua penumpang bisnis meninggal. Total orang yang meninggal tuh kira-kira 30 orang. Pada waktu pukul 6, dilaporkan kepada keluarga kalau tubuh saya tuh udah hilang dan baru ditemukan sekitar pukul 12 malam. Ketemunya itu pada waktu saat itu sebenarnya ada bapak-bapak yang mau rapiin mayat. Nah, pada waktu dia mau rapiin mayat, dia dengar ada orang yang merintih sakit tolong. Dan pada waktu itu sebenarnya saya udah nggak sadarin sama sekali. Pada waktu ketika dia dengar ada orang yang merintih, dia bilang ternyata ini masih ada yang hidup. Nah, lama kemudian si bapak-bapak langsung dong panggilin orang-orang. Menyimak video ya yang berjudul apa tadi, Mbak Faya. Tadi videonya judulnya apa, Mbak Faya? Selamat dari kecelakaan. Ya, Gus, pinter. Berarti menyimak. Mbak Ninda, Mbak Ariana kemana ini? Ke kamar mandi atau gimana? Kok ditutup lagi kameranya? Ya, dibuka aja Mbak, kameranya on kamera aja gitu. Biar Ibu bisa menilai sikap kalian ya. Lalu kemudian telaah unsur pembangun dan cerpen. Unsur pembangun dalam cerpen, kemudian kalian mendesain kerangka teks cerpen sesuai struktur teks cerpen dan menyusunnya menjadi teks cerpen yang utuh ya. Lalu kemudian mempresentasikan dengan artikulasi yang tepat dan gunakan ekspresi dalam menceritakan kembali ya. Nanti diketik ukurannya Times New Roman ukuran 12. Nanti masing-masing kelompok Ibu harap bisa presentasi ya. Semoga nanti waktunya cukup. Itu kemudian kelompok lain nanti akan memberikan kritikan atau saran atau tanggapan ya. Ibu buka teks cerpen. Ya, di sini LKPD-nya ya. Tadi yang sudah kita bahas video ya. Sudah Ibu share di sini video tadi, lalu ada media pembelajarannya sudah Ibu masukkan di sini ya. LKPD-nya di sini. Nah, bisa kalian unduh LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya ya. Kalian mendesain, kemudian menyusun dan ada menelaah di sana ya. Bisa kalian mulai unduh dan kerjakan ya. Siap anak-anak? Siap. Iya, silahkan kalian berdiskusi ya di grup WhatsApp sambil Ibu simak dan Ibu akan memberikan komentar. Ya, silahkan di grup WhatsApp kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ambil Ibu kasih musik yang slow sebentar supaya tidak sepi. Benar, ini lanjutkan kelompok 1 ya sampai alun. Ayo semangat mencari unsur pembangun puisi, mencari latar waktu ya bagus. Kelompok 2 sampai sifat-sifat penokohan karakter ya. Kelompok 3 sampai apa ini? Tema. Aduh, kelompok 3 kok agak lama ini. Ayo semangat. Ya. Kelompok 2 ya, ini bagus. Yo. Udah sampai latar. Terus kita lagi selesai nih mencari unsur pembangun cerpen kelompok 2. Dikirim di grup 11 APHPI hebat.
bisa mengirimkan di sini? Dan kelompok 3 Mbak Risma bisa mengirimkan di jawabannya di 11 apa HBI hebat luar biasa. Kirimkan AKPD-nya Ibu Undu. Kelompok 1 juga sudah diwakili Mbak Indah. Ayo kelompok 2 Mbak Maratus. Halo, bisa diwakilkan siapa? Mbak Maratus sudah siap belum? Presentasi. Sudah, Bu. Yuk, presentasi. Di kelompok 1 dan kelompok 3 memberikan masukan untuk kelompok 2 ya. Siap? Siap. Siap? Iya, siap Mbak Ariana? 1 Maratus. Tema pengalaman hidup yang memberi banyak pelajaran. Amanat selalu mendekatlah dengan Tuhan. Umur manusia tidak ada yang tahu. Hormatilah dan berbaktilah kepada orang tua selagi kita diberikan umur panjang. Tokoh Laura, Mama Laura, dokter, dan tim SAR. Penokohan Laura, pesimis dan tidak berbakti kepada orang tua. Mama Laura, optimis atau yakin, penyabar atau penyayang anak. Dokter, tim SAR. Alur, maju. Latar, di dalam pesawat, di atas kuburan, di rumah sakit. Tempat, menegangkan, mengharumkan, mengerikan. Suasana, di pagi hari, di malam hari. Waktu. Sudut pandang, orang pertama, pelaku utama. Tabel, mendesain kerangka cerpen. Oh ya, Ibu ini beri kesempatan untuk kelompok 1. Bisa Mbak Indah memberikan masukan untuk kelompok 2? Sudah bagus, Bu. Oh, sudah bagus. Sama dengan kelompok 1. Kelompok 1 sama. Sama, Bu. Di kelompok Mbak Indah di sana latarnya juga sama ini ditemukan dengan kelompok 2. Latarnya, Bu. Iya, sama ya? Iya. Baik. Baik, bisa ini Ibu berikan masukan saja itu tim SAR-nya. Tim SAR-nya itu karakternya bagaimana, Nak? Baik ya, suka menolong ya. Ya, Bu. Dan dokternya juga baik. Penolong juga ya. Mbak Maratus nanti ditambahkan ya di sana ya. Karakter Baik, Bu. si dokter dan si tim SAR tadi. Baik, suka menolong. Kemudian untuk mendesain kerangka, silahkan dibaca Mbak Maratus. 1. Orientasi atau pengenalan cerita. Namanya Laura, seorang pramugari maskapai penerbangan ternama sedang bekerja di dalam pesawat dan pesawat mendarat pukul 5. Namun menabrak pagar pembatas, tergelincir dan menewaskan orang-orang beserta awak pesawat di dalamnya. 2. Komplikasi atau pengungkapan peristiwa. Tubuhnya dikabarkan hingga tidak berjejak. Namun ternyata dia masih hidup dan ditolong oleh tim SAR, namun wajahnya remuk, kakinya patah dan tangannya patah. Dia sudah putus asa dengan keadaan tubuhnya saat itu yang sudah remuk. 3. Menuju pada konflik. Setelah menjalani puluhan operasi di sekujur tubuhnya, ia merasa bahwa hidupnya sudah tidak berarti lagi karena selama ia jadi pramugari, ia jarang pulang dan terhitung seorang anak pembangkang orang tua. Ia rasanya ingin mengakhiri saja hidupnya karena muak dengan berbagai pengobatan yang ia jalani. 4. Resolusi klimaks atau puncak konflik. Namun ibunya selalu menguatkan Laura dan memberi dukungan serta motivasi hidup.
Disitulah Laura menangis terseduh-seduh menyadari bahwa selama ini ia bukanlah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ibunya pun memeluknya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Laura hanya bisa menangis sejadi-jadinya dan memeluk erat ibunya yang saat itu setia menemani pengobatan Laura sampai sembuh. 5. Penyelesaian atau ending atau koda. Setelah Laura sembuh total, ia menata hidupnya kembali dan bertekad ingin menjadi orang yang berguna bagi ibunya dan bagi sesama, bahkan bagi negara. Ya, baik, bagus ya. Ibu langsung komentari ya, karena waktunya kita mepet ini ya. Bentar lagi sudah mapel lain yang masuk ini. Ya, di sana sudah di kelompok 2 sudah membuat desain kerangka sesuai dengan struktur teks cerpen ya, sudah bagus. Tadi ada komplikasinya pas benar di sana, orientasi sudah benar ada di sana, komplikasinya sudah sesuai juga, menuju konflik ada di sana, klimaks ada, lalu penyelesaiannya ada, itu sudah sesuai itu. Sip, kelompok 2 bagus sekali ini ya, diskusinya ya. Kemudian dari desain kerangka cerpen, kalian susun menjadi paragraf yang utuh ya di bawahnya itu ya. Tadi Ibu sudah membaca juga LKPD kelompok 2 yang sudah di-share di WhatsApp, sudah Ibu baca. Itu juga sudah bagus, susunan dalam menyusun teks cerpennya sudah bagus. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, bagus ya. Untuk kelompok 1 dan 3, tadi sudah selesai juga, sudah share di grup WhatsApp, tapi karena waktu kita kurang ya, nanti bisa kita diskusikan di grup ya nak ya. Baik, cukup Mbak Maratus, bisa ditutup presentasinya. Baik, ya kemudian Ibu share sebentar. Lewat ini, Visis ya. Baik. Nah, sudah Ibu share di grup ya. Ini apa? Akan Ibu share di grup linknya. Diberi nama kalian ya nak ya. Baik ya. Sudah semua ya? And yes. Juara 1 Mbak Ariana, 2 Mbak Risma, 3 Mbak Faya. Wow, luar biasa. Ini yang banyak salah di nomor 3, 4, dan 5 ya. Ini yang remedi ada Mbak Risma, yang remedi ya, yang tidak remedi Mbak Ariana, Mbak Risma, Mbak Faya. Ya, Mbak Ariana, Risma, Faya, tidak remedi ya. Baik, exit. Ariana, yang tadi nilainya paling tinggi, untuk menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Yuk, Mbak Ariana. Open kamera, Mbak. Mbak Ariana ini sering pergi-pergi ke kamar mandi sepertinya ya. Jadi nggak fokus. Coba diganti Mbak Maratus ya. Ibu yakin walaupun tadi Mbak Maratus nilainya kurang tinggi, tapi
Pasti bisa menyimpulkan Struktur tes antara lain orientasi mengenai cerita, penggunaan peristiwa, menunjukkan pada konflik, puncak komunikasi, penyelesaian masalah. Diulangi, nggak usah cepet-cepet. Orientasi atau pengenalan cerita, menggunakan peristiwa atau komplikasi, 3 menunjukkan pada konflik, origin action, 4 puncak konflik atau resolusi atau kalimat, 5 penyelesaian masalah atau koda. Terus, unsur pembangun cerpennya apa? Urusan pembangunan cerpen antara lain tema, amanat, tokoh, tokohan, alur, latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Ariana sudah menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini ya. Luar biasa, simpulannya sangat lengkap ya. Tadi ada orientasi, yang pertama struktur teks cerpen ada orientasi, pengungkapan peristiwa atau komplikasi, ketiga menuju konflik, yang keempat klimak, yang kelima kode ya. Lalu ada unsur pembangun cerpennya, ada tema, amanat, tokoh, pentokohan, alur, latar, setting, sudut pandang, dan gaya bahasa. Apakah pembelajaran pada siang hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah menyenangkan ya. Ya. Baik, untuk pembelajaran minggu depan ya, kita akan belajar tentang menemukan butir-butir penting dari 2 buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Dan menemukan butir, baik untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang menemukan butir-butir penting dari 2 buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Apakah itu buku non-fiksi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Mbak Maratus. Apa Mbak Maratus? Buku-buku non-fiksi adalah tentang fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Baik, betul ya. Iya, kalau non-fiksi itu menceritakan hal-hal yang benar-benar terjadi. Kalau non-fiksi adalah literasi berdasarkan fakta. Tidak akan dipercaya bila dibuat objektif menampilkan sudut pandang penulis atau pengarang. Sedangkan fiksi itu cerpen, berupa imajinasi ya. Ada yang bisa menyebutkan non-fiksi itu apa contohnya? Saya, Bu. Iya, Mbak Nindi. Apa Mbak Nindi? Ya. Esai, opini, biografi. Baik, bagus sekali. Ini pasti Mbak Nindi sambil searching ini ya Mbak Nindi ya? Iya, bagus Mbak Nindi ya. Mengerjakan soal remedi ya. Nanti Ibu share lagi di Google Classroom soal remedinya. Kemudian ada soal pengayaan juga. Nanti yang mengerjakan pengayaan ada Mbak Ariana, Risma, Mbak Faya. Nanti Ibu share di Google Classroom ya nak ya? Baik, Bu. Baik, terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung ya, tidak hanya melihat lewat layar gimmick ini ya nak ya? Ya, Bu. Ya, nah sudah tidak terasa kita sudah di penghujung. Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan baik ya. Semoga pembelajaran yang akan datang lebih komunikatif dan interaktif lagi ya nak ya, dan semoga pembelajaran dapat bermanfaat ya pada siang hari ini ya nak ya. Ya, Bu. Ya Mbak Mar, atau silahkan pimpin doa Mbak. Baik, Bu. Marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan open kamera semuanya. Terima kasih ya Mbak Maratus tadi sudah memimpin doa ya. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.